Podcast Talk Show Bimas Turangga untuk Harkam Tipmas. Hai sahabat Binmas, Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Salve, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Presisi. Bersama saya Dewi, kurang lebih 10 menit ke depan saya akan menemani sahabat Binmas dimanapun Anda berada dengan tema yang sangat spesial yaitu upaya pencegahan penyakit mulut dan kuku pada hewan. Seperti kita ketahui, PMK atau penyakit mulut dan kuku pada hewan sekarang ini sedang mewabah di beberapa daerah khususnya di Indonesia, dan tentunya ini membutuhkan perhatian yang sangat serius dari pemerintah, terlebih Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Apalagi NTT dikenal sebagai gudang ternak di Indonesia. Sekarang saya sudah bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya, yaitu Kabid Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Dr. Hewan Melki Angsar MSc. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Sehat ya Pak ya? Ya, mantap. Ya, soalnya sekarang ini cuaca di Kota Kupang khususnya lagi angin keras ya Pak ya. Semoga kita sehat-sehat selalu Pak. Amin. Ya, amin. Ini Pak, mungkin masyarakat di luar masih belum mengetahui atau mengerti apa itu PMK. Mungkin Bapak bisa menjelaskan lebih khusus lagi tentang PMK itu. Baik, terima kasih. Selamat siang pemirsa semua di rumah. Perlu saya sampaikan di sini bahwa penyakit PMK itu adalah penyakit mulut dan kuku. Kalau di bahasa Inggrisnya foot and mouth disease. Itu penyakit virus yang menyerang ternak ruminansia yang berkuku belah, artinya kukunya dua, misalnya sapi, kerbau, kambing, domba, tapi juga menyerang babi, tetapi kalau kuda tidak, ya begitu. Oh, jadi berarti itu untuk PMK itu cuma lebih ke 5 hewan tersebut ya Pak ya? 5 hewan itu. Untuk yang lain tidak ya Pak Tidak, ya? ya. Oh begitu Pak. Kalau untuk hewan yang sudah terinfeksi PMK tersebut, apakah memiliki ciri-ciri khusus, Pak? Iya. Jadi kalau hewan yang terinfeksi atau terkena virus PMK, itu pastinya pertama tidak mau makan. Suhu tubuhnya di atas 41 derajat, lalu ada luka, lepuh, itu seperti sariawan kalau pada manusia itu, pada mulutnya, lalu pada punggung lidah, di lidah, itu menyebabkan dia susah untuk makan. Susah makan. Lalu berikutnya ada luka pada puting susunya kalau pada betina, dan juga itu ada terjadi luka pada kukunya, kuku sapinya. Bahkan ada sampai parah bisa terlepas, itu yang menyebabkan dia susah berdiri dan juga susah berjalan. Sehingga agak menyulitkan untuk ternak-ternak seperti di NTT yang dilepas, tentu dia mau berjalan untuk mencari makan di padang susah. Mau makan susah, akhirnya badannya nanti turun. Betul, karena ternak di NTT itu kebanyakan dipelihara secara bebas ya Bapak ya? Dilepas biarkan, istilahnya nanti Tuhan Allah yang kasih makan. Gitu. Menunggu dari luar-luar ya Pak ya? Gitu. Bukan seperti peternak-peternak di wilayah Jawa. Kalau di Jawa diikat kan, kita kasih makan, diarit, kasih makan. Tapi kalau di NTT ini cari makan sendiri ya. Seperti itu ya Pak ya? Itu. Terus cara penularan virus PMK itu terhadap ternak-ternak itu seperti apa Pak? Jadi begini, penularan dari virus PMK ini bisa kontak langsung. Jadi antara hewan sama hewan, virus itu kan ada di air ludahnya dia. Jadi kalau kena ini penyakit biasanya karena mulutnya luka, itu ada hipersalivasi, artinya air ludahnya meleleh. Air ludah ini yang mengandung virus. Kalau berdekatan sama hewan yang lain bisa jatuh di pakan, dia makan yang sama, temannya makan, kena. Di tempat minumnya, temannya minum di situ, kena lagi. Ya, itu bisa menyebabkan. Lalu berikut juga peralatan. Jadi kita yang petugas kandang pun, yang peternak juga kalau dia menginjak itu virus, dia membawa virus ini ke peternakan dia atau ke sapinya dia, itu menularkan juga. Jadi manusia, kendaraan juga. Rentan juga ya Pak itu ya juga kepada hewan tersebut. Ya, bisa membawa. Jadi
hewan ini mungkin pergerakannya tidak jauh, tetapi manusia yang bergerak ke sana kemari ini kita bisa membawa penyakit ini juga karena virus bisa nempel di badan, bisa nempel di sepatu, nempel di ban mobil. Jadi tanpa kita ketahui ya Pak ya. Tanpa kita ketahui, karena kecil sekali kan. Betul, virus itu tidak bisa dilihat dengan kasat sama mata. Sama kayak COVID. Oh iya, sama kayak COVID kan itu virus ya, sama-sama. Iya. Ya. Pak, ini kan PMK itu menyerang pada hewan. Ya. Apakah pada hewan yang sudah terinfeksi PMK, terus apabila kita memakan dagingnya itu bisa mempengaruhi pada kita atau bagaimana Pak? Baik, jadi ini perlu saya sampaikan bahwa penyakit PMK ini untungnya, kalau lagi susah tuh Indonesia pasti ada untungnya. Untungnya dia tidak menular ke manusia, tidak zoonosis istilah mediknya. Oh, tidak menular ke manusia tidak menular ke manusia. Sehingga kalau manusia memakannya, hewan yang sakit dimakan dagingnya tidak apa-apa. Tidak menular. Tetapi ini saya ngomong sebagai dokter hewan. Baik, kalau Pak. kita secara etis, kalau ada hewan sakit, ya ada hewan itu mati, ya jangan dimakan kan. Iya, ini bangkai, jangan dimakan. Kalau ada mati lebih baiknya dikubur saja gitu. Tetapi kalau dengan kondisi tertentu ada masyarakat, oh hewannya sudah mau mati, sebelum mati kita potong duluan ya silakan. Tapi saya tidak anjurkan. Nah, tapi kalau ada yang makan, ya tidak menular ke manusia. Soalnya kan banyak peternak-peternak yang legal yang bikin seperti itu ya Pak ya. Hewannya sudah sakit, langsung dipotong dan dijual ke masyarakat. Itu saya takutnya begini Pak. Nanti dia ikut menularkan penyakit ini. Jadi manusia itu ketika kita potong sapinya, dagingnya kita bawa-bawa ke tetangga bagi gratis atau jual murah, itu kita sedang membawa penyakit ini keliling-keliling. Kan di dalam dia punya organ dalamnya itu virus ada nanti. Di dagingnya ada virusnya. Ketika kita menjual daging ini ke desa sebelah atau ke tetangga sebelah, tentu virusnya ikut terbawa. Nah, ini kita takutkan di situ sebenarnya. Jadi bukan menular ke manusia lalu manusia makan lalu mati, tidak. Tetapi virus ini terbawa oleh daging yang kita bagi-bagi itu atau kita jual itu menularkan kepada ternak yang lain, ke babi yang lain, kena ke kambing, ke domba. Nah, itu. Makanya takut. cepat ya Pak Iya, ya, harusnya sebaiknya dikubur. Oh, sebaiknya dikubur. Nah, kalau ada mati, kubur saja lah. Terkadang kan peternak tidak mau rugi, Pak. Jadi itu, mereka sebelum ternaknya mati langsung dipotong dan langsung dijual, itu Pak. Itu naluri manusia, tidak ada yang mau rugi. Betul, tidak ada yang mau rugi ya, Pak ya. Ya, baik, Pak. Untuk di wilayah Indonesia sendiri, sudah berapa provinsi yang sudah terkena PMK? Apakah NTT juga sudah ada ternak yang terinfeksi PMK itu, Pak? Jadi per hari ini data di Siaga PMK, jadi kalau teman-teman di rumah kalau mau lihat update data kejadian PMK di Indonesia itu bisa search di Google itu ketik saja siagapmk.id, itu bisa tahu. Sampai hari ini baru 22, bukan baru ya, sudah 22. Dari 30 sudah banyak juga ya, 22 provinsi yang tertular. Itu yang terakhir itu Bali, Kepulauan Riau sama Sulawesi Selatan. NTT puji Tuhan alhamdulillah masih bebas sampai hari ini. Nah, ini bersyukur sekali kita di NTT. Tapi kita tetap jaga supaya jangan sampai tertular. Betul, kita harus perketat penjagaan. Karena kita ini kan daerah pengekspor ternak. Jadi kalau kita positif, nanti tidak bisa keluarkan ternak lagi. Nah, iya betul. Susah nanti kita punya peternak. Karena sudah banyak negara percaya kepada kita ya, sebagai penghasil ternak terbanyak. Iya. Baik Pak, apakah sudah ada pencegahan secara preventif pencegahannya dalam dari ini Dinas Peternakan sendiri, Pak? Iya. Jadi kami NTT ini termasuk cepat. Saya katakan cepat, kenapa? Karena pengumuman wabahnya itu tanggal 10, itu tanggal 13 Mei itu Gubernur NTT sudah mengeluarkan instruksi nomor 01 tahun 2022, itu di dalam instruksi itu melarang sementara pemasukan ternak sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi, maupun produknya seperti susu, daging, kulit, maupun semen sperma dari hewan itu, sudah dilarang masuk ke NTT dari daerah tertular maupun daerah transit di daerah tertular. Jadi sudah kita tutup, tetapi kita masih membolehkan untuk mengeluarkan. Hanya masuk yang tidak boleh. Oh, masuk sudah tidak boleh lagi. Sama sekali tidak boleh ya, Pak? Sama sekali. Makanya sampai hari ini dianggap NTT ini termasuk pagar betisnya kuat, karena yang lain-lain sudah jebol, NTT masih tetap. Tapi ya itu, karena itu kalau kita tidak gerak cepat, tentu kita sudah kebobolan. Nah, kalau sudah kebobolan kan susah. Kasihan kita punya peternak ini. Kalau sudah ditutup wilayahnya karena gara-gara merah, lalu di lockdown, nah kita peternak mau jual kemana? Betul, Pak. Masyarakat ini kan hidup dari ternak. Betul. Apalagi seperti di Sumba itu kan ternaknya sangat
kaya Betul, akan ternak betul, lah, betul, seperti betul, itu betul. Bapak istilahnya. Sudah ada gugus tugas tidak Pak untuk PMK ini sendiri Ya. dari Dinas Peternakan maupun dari pemerintah? Jadi pada hari yang sama pun itu gugus tugas sudah dibentuk, itu SK Gubernur NTT nomor 173 itu gugus tugas itu eh, diketuai oleh Sekda Provinsi NTT, Oh, sudah ada itu berarti ya, gugus Pak, tugas ya? provinsi. Iya. Lalu wakil ketuanya kepala pelaksana BPBD provinsi dan wakil ketua duanya kepala karantina. Dan ini setiap hari mereka melakukan pengawasan di pintu-pintu masuk darat, laut dan udara. Sehingga dengan ini kita bisa terus mengontrol. Jadi ada hewan, produk pun kalau lewat masuk ke pelabuhan udara atau laut, darat kita tolak, tidak boleh. seperti Ya, disita. Malah ada yang di sama karantina itu dilakukan pemusnahan. Ya. Lalu di kabupaten kota pun sudah terbentuk kabupaten kota. Sampai ini data saya per hari ini 10 kabupaten yang membentuk Satgas, yaitu Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, Alor, Belu, Nagekeo, TTS, TTU, Sumba Timur, Rotendao, dan Lembata. Nah, saya harapkan teman-teman di kabupaten juga bisa membantu mempercepat agar supaya kita mitigasi kan. Iya. Ini musuh belum datang, kita sudah jaga-jaga, siap-siap memang Betul, pertahanan. Pak. Jangan sampai penyakit masuk baru kita bentuk. Antisipasi lebih baik ya Iya. Pak ya, sebelum terjadi. Ya, daripada penyakit masuk baru kita kalang kabut. Ini siapa yang ngurus apa, siapa yang ngurus apa. Nah, kayak gitu. Betul Pak. Ya, Tapi kan kita dekat sama wilayah perbatasan Oh, ya iya, Pak ya. iya, Itu iya. sering ada jalan-jalan, istilahnya di sini jalan tikus. Tikus. Apakah di situ juga sudah ditempatkan petugas-petugas untuk memonitor hewan-hewan yang masuk ataupun hewan yang keluar? Ya, baik. Jadi memang kami tanggal 8 Juli itu kami Dinas Peternakan dan gugus tugas PMK NTT, kami sempat ke perbatasan ke PLBN Mota Ain. Ya. Di situ kami bertemu dengan petugas dari Bea Cukai, dari karantina, juga dari petugas PLBN dan juga KBRI. Ini Ya. KBRI juga kami undang dan Direktur Kesehatan Hewan dan Direktur Peternakannya Timor Leste. Oh, sudah Kami undang. siap. Pertemuan itu hasilnya jadi kami meminta kepada teman-teman Timor Leste untuk kalau boleh, ini kan mereka punya kebebasan untuk mengimpor, tapi kami minta kalau boleh untuk sementara jangan dulu mengimpor produk dari Brasil, karena Brasil itu kan daerah endemiknya atau daerah tertularnya PMK. Takutnya mereka kirim ke Timor Leste produk daging beku, Ya. lalu banyak yang teman-teman dari Timor Leste ketika datang ke Indonesia Membawa. bawa oleh-oleh Ya, itu. Nah, betul. ini takutnya menularkan sehingga kami minta mereka sementara jangan dulu. Lalu kami bersurat kepada teman-teman di karantina juga untuk menjaga di pintu-pintu masuk PLBN Mota Ain, PLBN Mota Masin dan PLBN Wini. Nah, tapi sepanjang garis perbatasan yang sekitar 278 km antara dari Mota Ain sampai Mota Masin itu kan panjang sekali dan itu memang tidak terjaga betul itu yang sehingga kami berbahaya, itu berbahaya dan kami hanya minta kepada masyarakat dan kita punya petugas lapangan di sana tolong sosialisasikan ini kepada masyarakat supaya jangan untuk melalu lintaskan itu. Betul. Untuk sementara walaupun kita masih sama-sama bebas ini. Timor Leste masih bebas, Indonesia masih bebas, tapi untuk menjaga supaya kita tidak tahu ini penyakit datang kan tidak kasih tahu. Iya, Jadi lebih baik dari sekarang kita sudah hati-hati. Ketika ada gejala-gejala penyakit segera laporkan ke kami. Betul begitu. Pak. Memang Tapi, kan betul. Indonesia NTT sendiri apalagi di Belu itu memang sangat rentan orang keluar masuk dari Belu ke Timor Leste ya Pak ya. Apalagi babinya keluar masuk tidak pakai paspor. Babi, sapi itu tiap hari pulang balik tidak pakai paspor. Mereka lah seenaknya lalang ya Pak ya. Iya. Baik Pak. Untuk masyarakat apakah Bapak mungkin punya tips atau masukan untuk peternak-peternak yang ada di NTT ini cara untuk mencegah sehingga hewan-hewan atau ternak-ternak tersebut tidak terinfeksi PMK tersebut. Jadi masyarakat, saya minta kepada masyarakat kalau pilar ternak itu lakukan pertama vaksinasi secara teratur. Bukan vaksinasi PMK ya, sementara ini PMK belum ada, kita belum lakukan vaksinasi. Tetapi ketika nanti ada penyakit yang masuk itu dia akan memperparah. Sehingga vaksinasi rutin dilakukan. Jadi kalau pemerintah saat ini adalah melakukan vaksinasi SE, itu tolong ternaknya divaksin. Lalu yang kedua, untuk vitamin. Jadi kalau ada pemberian vitamin gratis dari pemerintah, tolong sapinya dibawa supaya dilakukan. Lalu sapi itu kalau boleh itu jangan dilepas liarkan karena pertama
kita banyak program-program pemerintah itu yang agak susah untuk bisa diterima oleh masyarakat karena memang masyarakat sapinya lepas di hutan, sehingga ketika kita mau lakukan kawin suntik, melakukan pelayanan kesehatan hewan, sapinya tidak ada. Ya, ketika penyakit datang dia tidak pilih antara sapi yang diikat sama sapi lepas, semua sama-sama. Tapi kalau sapi yang tidak diikat itu gampang sekali untuk terkena penyakit dan di luar pantauan kita. Lalu pemberian pakan juga sebaiknya kasih pakan-pakan yang bermutu bagus. Ya, jangan sampai kita punya ternak ini, apalagi sebentar lagi sudah musim panas ini, musim kemarau. Ya, ternak betul, cari makan di padang ini tidak ketemu lagi rumput. Karena rumput sudah mengering, Bapak ya. Kalau sapi makin kurus, itu pasti daya tahan tubuhnya dia terhadap penyakit rendah. Ya, manusia juga sama kan. Jadi kalau kondisi sekarang kalau badannya bagus, penyakit masuk pun, seandainya PMK masuk pun, di Jawa tuh kenapa masih ada yang sembuh? Karena itu kondisi tubuh hewan itu fit, bagus. Sehingga ketika penyakit datang, antibodi tubuhnya sendiri yang melawan itu penyakit. Tetapi kalau dia sudah kurus, kering, jalan saja sudah susah, nah ketika penyakit datang udah langsung is dead, langsung meninggal. Nah, itu. Berarti dari pemerintah Dinas Peternakan atau pemerintah provinsi sudah melakukan vaksinasi ya kepada hewan-hewan atau vaksinasi selain PMK ya, karena PMK kita masih bebas belum boleh. Oh, jadi masih vaksinasi biasa ya Pak ya untuk hewan. Ya, SE, brucellosis, kalau di perbatasan itu SE, brucellosis kita lakukan vaksinasi. Kalau di Sumba ada penyakit antraks kita vaksinasi. Nah, ini saya mau ingatkan yang satu lagi untuk kita masyarakat sih. Kalau peternakan lalu lintas ternak kita gampang lihat karena ternak melintas kemana-mana itu gampang dilihat, dipantau. Yang paling susah ini manusianya. Jadi saya bilang kalau teman-teman kalau pulang berlibur dari Jawa, apalagi di Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali juga Pak, Bali juga terutama. Tolong jangan bawa oleh daging. Oh, seperti itu. Jangan bawa oleh daging, karena kita dari sana kan bawa daging, dendeng atau apa, kerupuk, apapun. Pokoknya produk-produk daging itu sosis apa jangan bawa dulu, karena pasti disita sama karantina. Karena instruksi Gubernur 01 itu tidak boleh membawa produk-produk itu. Sampai saat sekarang saya susu kita larang. Susu tidak boleh masuk karena susu juga bisa membawa penyakit itu. Ya. Susu kemasan atau susu bubuk, susu kemasan, ya. Juga sangat dilarang. Sementara ini kami masih larang, ya. Nanti kami melihat nanti ke depan ketika kasus di Jawa sudah mulai menurun, teman-teman di Jawa sudah mulai divaksin di atas 70%, mungkin kita bisa longgarkan karena memang kita juga perhatikan kita punya masyarakat kan masih butuh susu untuk bayi. Betul. Nah, karena kita di sini kan tidak ada pabrik susu, tidak ada peternakan sapi perah, jadi memang kita masih butuh susu dari luar. Tetapi nantilah kami lihat ketika kondisi di Jawa sudah mulai menurun kasusnya, mungkin kami pasti buka kembali. Tapi stok-stok susu yang masih ada ya Pak ya? Masih ada. Oh, baik Pak. Pak, ini kita juga mau menyampaikan kalau penayangan kita ini disiarankan secara langsung melalui Instagram di Pimas Polda NTT. Dan ini sudah ada beberapa penanya, mungkin kita bisa melihat di layar monitor Bapak. Sudah ada. Ini @Amaraja Oeba. Ini kayaknya tempat pemotongan hewan, jangan sampai ya Pak. Oeba kan. Bagaimana cara merawat ternak atau hewan agar tidak terjangkit PMK Pak? Langsung ya. Peralatan sudah disebutkan ya Pak ya. Ya, seperti tadi saya bilang, ternak supaya tidak terjangkit, kita harus melakukan perawatan yang baik, beri pakan yang cukup. Yang kedua, suntik vitamin yang teratur, lalu vaksinasi rutin. Nah sudah, itu penyakit kalau datang dia memiliki kekebalan terhadap penyakit itu. Berarti memang harus dijaga betul-betul hewan tersebut ya Bapak ya. Jadi piara sapi jangan lepas saja di hutan. Kamu punya sapi kok suruh Tuhan Allah yang kasih makan, susah. Ya biasa pawangnya kasih lepas terus ditinggal, tidur. Terus sapinya dibiarkan berjalan sendirian mencari makan ya Pak ya. Terus ini yang kedua Pak, dari Kristinian Rambu 24 asal mula penyakit PMK itu dari mana dan bertahan berapa lama pada tubuh hewan tersebut? Oke, jadi ini penyakit ini asal dari mana nih bisa banyak. Asal ke Indonesia, ya pasti dari luar negeri. Karena Indonesia sejak tahun 90 itu sama Badan Kesehatan Hewan Dunia atau OIA, Office International di Epizootik itu sudah mendeklar bahwa Indonesia bebas tahun 90. Nah, tiba-tiba ini penyakit tahun 2022 dia muncul ke Indonesia, pasti masuk dari luar. Salah satu dugaan kami, ini investigasi masih dilakukan, tetapi sampai sekarang pun belum ada press release yang menyatakan dengan pasti dari mana. Tapi dugaannya dari importasi daging dari Brasil dan India. Karena dua daerah itu, dua negara itu masih endemik atau masih positif PMK.
Nah, jadi kita ada impor daging dari luar itu ya itu bisa salah satu yang menyebabkan. Faktor Lalu ya, Pak, ya. faktor. Lalu lama pada tubuh hewan. Nah, tubuh hewan ini kan ini penyakit ini kan pada tubuh hewan tergantung. Ya. Saya bilang, berapa lama dalam tubuh hewan? Tergantung seperti saya bilang tadi, tergantung daya tahan tubuh hewan itu. Kenapa ada hewan yang kena lalu tidak mati, sembuh. Betul. Ada hewan ada yang kena lalu mati, tergantung antibodinya itu. Betul. Kekebalan tubuhnya dia, kan masing-masing beda. Kayak kita manusia, kok Betul, kena sama. COVID, ada yang meninggal, kok ada yang masih hidup. Masih betul. Padahal sama-sama. Nah, karena kondisinya dia lebih bagus. Makanya kayak saya mungkin kondisinya bagus. Saya makan makanan yang bergizi, sering minum vitamin, sehingga ketika penyakit datang, saya antibodi bisa lawan. Betul. Tetapi ada orang tertentu yang tidak bisa. Nah, seperti hewan juga kayak gitu. Jadi kalau hewan badannya sudah kurus, ketika penyakit datang cepat mati. Tapi kalau kondisinya bagus, mudah-mudahan tubuh sendiri lawan. Karena sampai saat ini kita di NTT kan belum melakukan vaksinasi. Jadi untuk kekebalan yang dapatan dari vaksin belum ada. Ya. Oh, Kalau di Jawa sudah. Caranya ya vaksin supaya dia kebal, tidak sakit. Ya. Yang ketiga Bapak dari Armando_44. Pak, apabila hewan yang sudah terjangkit PMK, apakah langsung dipotong saja atau masih perlu dirawat? Ya, ini pertanyaan dua juga. Kita bedakan antara daerah tertular atau daerah bebas. Kalau kita di daerah bebas, masih belum ada, saran saya ketika ada satu yang positif, potong, kubur. Kenapa? Karena dia ini jadi penular. Kalau kita rawat dia lagi kan, virus masih ada di tubuh dia. Nah, sepanjang 2-3 minggu kita perawatan, virus sudah pesir-pesir kemana-mana, keliling-keliling, bisa menyebarkan kepada hewan yang lain. Jadi kalau kita tahu dia positif, langsung potong, kubur. Itu namanya stamping out, itu program pemerintah. Nanti pemerintah akan ganti. Daripada sudah sampai 500 baru pemerintah ganti, pemerintah uang tidak ada. Nah, tapi untuk daerah yang tertular kayak di Jawa sekarang, ya dilakukan itu pengobatan. Karena memang untuk mau dipotong pun sudah terlalu banyak yang kena. Kalau dipotong semua dan di pemerintah harus bayar, pemerintah uang dari mana? Sekarang saya sudah 400.000 ekor yang kena. Oh, sudah sebanyak itu. Sudah sebanyak itu. Sudah 22 provinsi kena. Nah, jadi kalau seperti itu ya tetap minta pengobatan. Ya, pengobatan. Jadi untuk daerah tertular pengobatan dan vaksinasi. Tapi kalau kita di daerah bebas ini ya ketemu satu potong. Langsung potong. Supaya jangan sampai dia menularkan ini. Itu pengobatan sendiri Pak, mungkin butuh waktu berapa lama itu kalau pengobatan kalau normal hewan itu yang artinya pengalaman saya itu, kalau kita pengalaman di hewan itu, kalau kita penyuntikan vitamin, kita pemberian supporting itu paling dia 2 minggu itu dia sudah bagus. Oh, 2 minggu saja sudah langsung pulih ya Pak ya? Iya, pakan harus bagus juga. Tapi sampai saat ini saya katakan bahwa belum ada obat paten. Belum ada obat. Karena ini virus itu sebenarnya tidak ada obat. Betul, seperti COVID ini ya Pak ya? Sama COVID, jadi dia hanya lebih banyak support bagaimana supaya hewan itu dapat lawan sendiri itu kuman dengan antibodi yang di dalam tubuh. Caranya bagaimana? Yaitu kasih makan yang bagus, kasih vitamin yang cukup, ya, otomatis antibodi yang muncul itu yang lawan ini penyakit. Nah, dan memang dari 400.000 itu data sudah sekitar 4.000-an ada yang sudah sembuh. Oh, sudah ada yang sembuh juga walaupun ya Pak ya? Intinya kondisi wabah seperti ini presentasinya kecil tapi ada yang sembuh. Sembuh total itu ya Pak ya, dari PMK itu? Ya, tapi itulah pengertian sembuhnya PMK ini bukan berarti sembuh lalu tidak ada lagi penyakit sama sekali. Iya. Di dalam tubuhnya tetap ada ini penyakit, tetapi dia tidak sakit lagi. Kayak saya bisa flu, virusnya ada. Saya sembuh bukan berarti virus tidak ada saya punya tubuh, tetapi bisa sewaktu-waktu bisa muncul. Iya, bisa muncul. Maka itu takutnya di situ kalau namanya PMK ini sangat merugikan. Betul. Setelah dia sembuh pun produksi susu akan menurun, tidak sama seperti semula. Kalau ya sehari mungkin bisa 4-5 liter umpama contoh, atau 10 liter, dia turun separuhnya. Jadi sudah sembuh pun efeknya tetap masih terasa. Produktivitasnya sudah menurun. Sudah sangat menurun ya, karena sudah terinfeksi itu ya Pak ya. Ya, gitu. Baik Pak, mungkin sahabat Binmas di rumah ada yang baru saja menonton tayangan kita, mungkin dari Bapak ada pesan atau himbauan kepada peternak-peternak di luar sana agar lebih mengantisipasi PMK ini Pak. Ya, pertama saya mau menyampaikan kepada pemirsa semua di rumah bahwa sampai saat ini NTT masih bebas PMK. Yang kedua, kita tolong yang memiliki ternak agar supaya pada saat musim-musim menjelang musim kemarau seperti ini, lakukanlah vaksinasi ternak
yang dilakukan oleh pemerintah itu vaksinasi gratis biasanya masal itu, tolong ternaknya diberikan untuk dilakukan vaksinasi, berikan pakan yang bagus kepada ternak kita, dan untuk para kita yang sering melakukan perjalanan pulang dari Jawa, tolong jangan membawa tentengan-tentengan daging, susu, dan produk-produk olahan dari daging dan susu itu, karena itu bisa menjadi sumber pembawa penyakit PMK dari Pulau Jawa, Bali, dan sekitarnya yang sudah tertular ke NTT. Jadi mari kita sama-sama jaga supaya NTT tetap bebas. Nah, begitu. Makasih. Baik Pak, terima kasih Bapak atas kehadiran Bapak di podcast kami ini. Semoga ke depan kami bisa bekerja sama lagi dengan Bapak tentang hewan atau ternak-ternak yang ada di provinsi ini. Dan kepada sahabat Binmas di rumah, mungkin bisa menonton secara langsung tayangan yang sudah kita ini lewat YouTube Ditbinmas Polda Nusa Tenggara Timur, dan jangan lupa di follow akun Instagram Ditbinmas Nusa Tenggara Timur dan berikan komen sebanyak-banyaknya, like serta subscribe. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om. Salve, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampai jumpa.